Baiklah, Bapak Ibu semuanya, aparatur pemerintahan desa yang saya hormati. Pada kesempatan melalui video ini, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu tentang pencantuman dasar hukum dalam perancangan peraturan perundang-undangan desa. Maka saya akan mengulas secara singkat terkait produk hukum di desa. Produk hukum di desa atau disebut peraturan perundang-undangan desa telah kita ketahui bersama. Bentuknya adalah pertama peraturan desa, kedua peraturan kepala desa, ketiga peraturan bersama kepala desa, dan terakhir adalah keputusan kepala desa. Bapak Ibu semuanya, sebelum membahas yang lebih luas, menguraikan seluk-beluk peraturan perundang-undangan desa, terlebih dahulu kita bersama-sama akan pahami hal-hal yang mendasar sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Terutama poinnya, memahami peraturan desa atau dapat disingkat Perdes, bahwa Perdes adalah peraturan perundang-undangan desa yang ditetapkan oleh kepala desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa atau kita sebut BPD. Peraturan desa atau Perdes merupakan kerangka hukum dan kebijakan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa. Jadi, penetapan Perdes merupakan penjabaran atas berbagai kewenangan desa mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Maka sebagai sebuah produk hukum, prinsip dalam penyusunan Perdes tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan juga tidak boleh bertentangan dapat merugikan kepentingan umum, seperti dari aspek yang akan terganggunya kerukunan antar masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk mensejahterakan masyarakat desa, dan terakhir, diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender. Kemudian, sebagai sebuah produk politik, peraturan desa diproses secara demokrasi dan partisipatif. Proses penyusunannya harus mengikutsertakan masyarakat. Sebagaimana sesuai ketentuan, masyarakat desa mempunyai hak untuk mengusulkan dan memberikan masukan kepada kepala desa dan atau kepada BPD. Mengapa demikian? Karena Perdes yang mengatur kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul desa dan kewenangan desa berskala lokal, tentunya agar dalam pelaksananya masyarakat melalui BPD dapat mengawasi sebagai bentuk penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Hal itu dimaksudkan agar pelaksanaan Perdes yang senantiasa dapat diawasi secara berkelanjutan. Bukankah Perdes ditetapkan sebagai kerangka hukum pelaksanaannya semata-mata untuk kepentingan masyarakat desa? Ya tentunya. Kemudian apabila terjadi pelanggaran terhadap pelaksanaan Perdes, BPD berkewajiban mengingatkan dan menindaklanjuti pelanggaran dimaksud sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Bapak Ibu sekalian, lebih dari itu, dalam ketentuan tertentu khususnya untuk penyusunan Perdes APBDes, Perdes Pungutan, Perdes Tata Ruang, dan Perdes Organisasi Pemerintah Desa, sebelum ditetapkan menjadi peraturan desa harus melalui proses evaluasi dari pemerintah daerah, yaitu oleh bupati dan wali kota. Kemudian peraturan peraturan kepala desa, dan peraturan bersama kepala desa
wajib diundangkan. Caranya dengan terlebih dahulu dicatat dan ditandatangani oleh sekretaris desa dalam lembaran desa dan berita desa, agar setiap orang dan perorangan mengetahui dan sekaligus sah untuk dapat diimplementasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, lanjut kita pahami tentang pencantuman dasar hukum di dalam peraturan perundang-undangan di desa. Undang-Undang Desa telah menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu, teknis penyusunan Perdes harus menyesuaikan dengan kaidah penyusunan peraturan perundang-undangan mendasari kepada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Jadi di sini dapat dijelaskan, seperti Perdes sendiri memang tidak tercantum di dalam hierarki perundang-undangan sesuai pasal 7 ayat 1 undang-undang itu. Namun di pasal 8 ayat 1 Undang-Undang 12 tahun 2011 itu disebutkan bahwa jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 ialah mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan dan Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau perintah atas perintah undang-undang. Juga mencakup yang ditetapkan oleh DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten Kota, dan Bupati Wali Kota, Kepala Desa, atau yang setingkat. Maka dengan demikian, bahwa peraturan perundangan perlu memuat pertimbangan yuridis di dalam penyusunannya. Landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang sedang berlaku, mempertimbangkan aturan yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Lalu keberadaan landasan yuridis ini ditekankan dalam pembahasan mengenai konsideran. Dalam konsideran suatu peraturan perundang-undangan yang memuat uraian singkat mengenai pokok pikiran sebagai pertimbangan dan alasan pembentukan peraturan perundang-undangan. Maka pokok-pokok pikiran dalam konsideran memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang penulisannya ditempatkan secara berurutan mulai dari aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis itu sendiri. Sementara itu, dasar hukum suatu peraturan perundang-undangan diawali dengan kata mengingat. Dilanjutkan berupa dasar hukum yang memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan, peraturan perundang-undangan yang memerintahkan pembentukannya. Cukup jelasnya secara rinci, adapun peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar hukum hanya peraturan perundang-undangan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi. Jika jumlah perundang-undangan yang dijadikan dasar hukum lebih dari satu, urutan-urutan pencantumannya perlu memperhatikan tata urutan perundang-undangan, dan jika tingkatannya sama, disusun secara kronologis berdasarkan saat pengundangan atau penetapannya. Demikian Bapak Ibu, keterangan singkat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya akan menguraikan lebih luas lagi tentang penjelasan-penjelasan menurut kaidah dan tata cara serta mekanisme penyusunan peraturan perundang-undangan desa. Sekian.